kitab Hidayatul Rabbaniyah fi fikhi at-tariqati Tijaniyah. Pengarangnya ini jenenge Muhammad Sayyid At-Tijani radhiyallahu anhu. Kalau nilai sejarahnya kemungkinan besar beliau adalah salah satu murid Syekh Ahmad Tijani, tapi tidak langsung. Ini gak salah murid ketiga. Oke, kalau mulai mawon bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala hidayah. Dikawiti dengan menyebut bahwa alhamdulillah ala hidayah. Segala puji syukur atas hidayah Allah yang telah diberikan kepada kita semuanya. Soalnya apa hidayahnya itu gak kena dijaluk, ya gak kena ditolak. Nek semuanya teko dewi. Nek sampean wae ngaji, niki kok ini Muhammad iki critane ngono jare niki. Pengen ngono. Dilalah karo pangeran nek wae hidayah mudhun, teko dewi. Alhamdulillah ya Allah. Gak iso ditolak. Maka yang di sini diawali dengan alhamdulillahi alal hidayah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin fil bidayah wan nihayah. Berarti pengarangnya menyebutkan sholawat serta salam tenggene kawitane juga tenggene akhirane. Ketika kita memulai sesuatu, nek saged nggih sholawat. Diakhiri juga dengan sholawat. Permulaan karena Rasulullah itu juga makhluk yang pertama kali dan menjadi penyebab segala sesuatu yang ada di dunia, bahkan di akhirat. Karena Rasulullah itu dia Sayyidul Awwalina wal Akhirina. Maka itu disebut fil bidayah wan nihayah wan tini. Maka di sholawat itu jangan pernah ditinggal. Berikutnya babu ar-rihabi at-tijaniyah al-fasihi. Bab menerangkan teknis atau menyambut thariqah Tijani dengan lapang dada. Maksudnya niku napa? Nek melok Tijani niku serius. Ini berbeda dengan ijazah-ijazah yang lain. Jadi kan di ijazah mungkin sholawatnya di kawan, sholawat masisiyah, sholawat dalailul khairat, sholawat nariyah, munfaridiyah, tafridiyah, macam-macam berbagai bentuk sholawat. Tapi ketika Anda memasuki thariqah Tijani, maka laksanakanlah dengan serius, dengan lapang dada sing serius. Ini duduk guyonan, duduk mainan. Wirid-wirid yang ada di dalam Tijani ini serius, bukan wirid-wirid biasa. Maksudnya biasa niku sing koyo dene ijazah sampai gak ngelakoni selesai mari gak apa-apa. Ngelakoni riyadhah 40 hari selesai wis mari gak dilakoni meneh ndak apa-apa. Tapi ini tidak. Jadi wirid-wirid Tijani niki harus disikapi dengan serius. Makanya niki diawali babur rihabit Tijaniyah al-fasihi. Teknis atau cara menyambut thariqah Tijaniyah ini dengan penuh lapang dada. Maksudnya serius banget ya. La yadkhuluhu illa man iltazama bi syuruti. La yadkhuluhu ora bisa mlebu hu ing rihabit Tijaniyah al-fasihi illa man kejaba wong iltazama kan serius. Sapa man bisyurutihi kelawan surut-surut syarat-syarate thariqah. Orang itu tidak bisa masuk ke thariqah Tijani kalau dia tidak memenuhi beberapa syarat-syaratnya. Makanya niki penting. Niki tema besarnya adalah kitab niki fikih ya. Fikihnya Tijani. Nek wingi cerita tentang manaqib Tijani berarti biografinya dari kelahirannya, ayah ibunya, guru dan muridnya, pengalaman beliau berkelana sampai ketemu beberapa wali kutub. Tetapi kitab ini akan lebih cenderung mengarah kepada fikihnya, aturan-aturan di dalam thariqah Tijaniyah, carane wirite, apa wae sing diwaca, mangke wonten ten. La yadkhuluhu illa man iltazama bi syurutihi wa hiya at-tamassuku bi ahdabi syaikh thariqah, yaitu at-tamassuku berpegang teguh temenan. Becok ono wiritane Tijani niki. Ojo guyonan.
Niki serius ya, bacaan wiridnya itu serius. At-tamassuk. Cekel temenan niki. Cekel wiridane Tijani niku. Bi ahda bi syai'i bi ahda bi syai'i tariqati wahdahu. Melok temenan, serius temenan, nyekeli nopo ingkang dilampahi Syekh Ahmad Tijani. Nopo ingkang diperintahkan oleh Syekh Ahmad Tijani. Wahdahu niki sing penting. Syaikhit tariqati wahdahu. Berarti jenengan niki nek wis melu tariqah Tijani, ojo dua, ojo garo. Gurunya satu ini. Sidi Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Duna syarikin. Duduk bandingan, persekutuan, duduk sing liya-liyane, aja dibandingno maneh, aja golek guru maneh. Talja'u ilaihi nafsuhu dhannan. Bahkan dia mengira bahwa syekhnya yang kedua itu akan mampu memadukan ilmunya, mampu memadukan asrornya, mampu memadukan madatnya. Wah, aku nek oleh guru 10, berarti kesaktianku akan bertambah 10 kali lipat. Dhek ngirane kan ngono. Annahu bi isyraqihi ma'a syaikhihi ay makhluqin akhar li yuqarribahu minal wusuli lil amalil ma'muli. Bahkan kok nek aku duwe guru wakeh, maka guru-guru saya itu akan mengantarkan saya untuk lebih cepat usul kepada Allah, akan lebih cepat untuk mendapatkan cita-cita yang selama ini saya inginkan. Nanti aku pun selalu lebih cepat sugih, aku pun selalu lebih cepat sakti, aku lebih cepat meningkat jabatanku. Dia mengira seperti itu. Dia mengira cita-citanya akan lebih cepat berhasil. Tapi wadzalika khata'un. Ternyata iku salah. Justru tambah monting. Justru tambah enggak karu-karuan. Khata'un, malah salah ini. Hadar minhu syuyukhu. Justru syekh-syekh kita, Syekh Ahmad Tijani atau guru-guru yang lain mewanti-wanti, tenan lho ya. Tenan iki, aja garo. Diwanti-wanti, diawas-awas. Hadaro min syuyukhu wa qalu, para guru kita, para syekh mengatakan innahu yab'adul murida 'anil hadrah. Justru perbuatan mereka berdua itu akan menjauhkan dari hadrahnya Rasulullah, juga hadrahnya Allah. Malah ngadon ini, justru malah adon. Wala yuqarribuhu minha, malah tidak bisa mendekatkan dirinya dengan gurunya, dirinya dengan Syekh Ahmad Tijani, dirinya dengan Rasulullah, dirinya dengan Allah. Bahkan bisa jadi malah dikhawatirkan demikian, dan ini berbahaya. Makanya diwanti-wanti betul ini, ditekek berkarep dalam bab ini ya. Ditaruh di depan, ditaruh di awal, karena menurut pengarang ini, menurut Sayyid Muhammad Said At-Tijani, ini bukan Sayyid At-Tijani pendiri ya, ini muridnya, dia menisbatkan dirinya kepada gurunya kayak begitu. Makanya dia meletakkan bab ini di awal. Wanti-wanti tenanan iki, ndak guyon. Ini serius. Nah, gitu. Kadzalika ziaratul auliya'i al-ahya'i wal amwati. Begitu juga menziarahi atau berkunjung, mengunjungi para wali al-ahya'i wal amwati, baik hidup ataupun wafat ataupun mati. Harus diwanti-wanti ini, udah sampai. Tapi ziaratul aulia maknanya berarti bukan berarti kita secara total menghindari dari ziarah, enggak, ziaratul auliyanya. Dan juga bukan berarti kalau kita tidak ziarah adalah membenci, enggak. Yus gak ngorong naik. Bukan berarti kita membenci mereka, tapi
ya tidak menghadiri saja, atau kita mempunyai guru sendiri. Fahiya min hadzal qabili mahdhuratan 'alal muridi. Nah, dari perspektif inilah kemudian maka ziarah kepada aulia yang lain itu tadi mahdhuratan, dilarang, diwanti-wanti, dilarang bagi seorang murid. Ini bagi yang sudah talqin, nggih, bagi yang sudah baiat. Hatta yastawiya wa ma dama fi hijrir rabiyati. Kalau dia memang sudah murid, sudah talqin, maka dia tidak diperbolehkan diwanti-wanti ojo sampai mendua mencari guru lain, apalagi menziarahi para aulia lain. Ini merupakan perhatian betul ya, perhatian khusus kepada kita para murid. Apalagi kita masih berada dalam ruang tarbiyah, ruang pendidikan dari guru kita. Kita itu secara tidak langsung dididik. Nek wis sing talqin itu insyaallah nek sampean rasa tenanan itu pasti ketika ape nglakoni dosa, ketika ape nglakoni maksiat, pasti sempat diilingno. Pasti sempat terbersit di dalam benak kita, iki dosa wis gak usah wis. Dilakukan terus berarti memang nafsu kita lebih kuat. Sebenarnya pasti pernah dielingkan, nek panjene kita memang benar-benar sudah talqin pada beliau. Fi hijri rabbil walam yakmul. Padahal kita belum sempurna. Nggak akan bisa sempurna kalau kita nggak fokus, nggak serius kepada satu orang guru tadi. Karena kita kakean gila iki ngedepi sing iki guru selesai diceluk sing iki selesai sing iki wes bingung gak karo-karuan. Fa inna qurbahu minal awliya'i ghairu syaikhihi yab'aduhu an anzari syaikhihi. Karena kedekatan dia dengan wali lain atau guru yang lain itu akan menjauhkan dia dari guru sejatinya. Kok ngatur nyideki wali liya, nyideki wong alim liya, nyideki wong hebat liya. Justru itu akan membuat jauh kedekatan seorang murid dengan guru aslinya tadi, yaitu Sidi Syekh Tijani. Yang parah lagi, wa yaqta'u 'anil amdadil ilahiyyah, bisa memutuskan madad. Iki sing sore ini wis gak oleh matet iki. Repot. Angel wis nek ngene. Angel. Gak boleh eman iki. Tibake atik guru wis mengo. Wis mbok urusan dhewe. Antek wis ngono, aduh loro iki. Loro. Atik guru wis muni karepmu. Ini bariun bima taf'alun misalnya. Wes aku gak melo-melo. Wah repot ini. Adik guru, adik semuanya gak melo-melo, wis repot. Maka kita harus berhati-hati. Maka wis gak oleh madate pedhot, rugi. Sebab napa lisorfi nadhari? Karena kita telah memalingkan muka dari hadapan guru. Wis enak-enak madhep nang guru, nek tak nol. Eman amman qayyada nafsahu ma'ahu. Dia sebenarnya sudah fokus dilalah gara-gara itu tadi malah pindah. Sing iki gak kena sing kono burung tentu. Wes tambah. Oke, gak oleh apa-apa tambah. Oleh buan. Wa kadzalikal amalu bi awamir syariah. Begitu juga perintah dari guru, tindak lampah dari guru adalah al amalu bi awamir syariati,
kita harus senantiasa menjalankan segala perintah syariat. Syariat Islam ini harus tetap dijalankan. Sholatnya dijogo tenanan. Wa nawahiha, dan juga larangan-larangan dari syariat. Nah, jadi syariat muni ojo iku ke api, ya ojo dilakoni. Wa tamassuku bi adabiha, berpegang teguh juga kepada etika-etika dari syariat kita. Syariat yang muni ojo iku ke api, ya milih sing luwih apik. Wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh juga terhadap semua tindak lampahnya Rasulullah. Rasulullah ma'am tangan kanan, berarti kita niru ma'am tangan kanan. Rasulullah nunjuk, melok nunjuk, termasuk nunjuk kopi. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi mengikuti sunnah dari Rasulullah, mengikuti tindak lampahnya Rasulullah. Nek dialog kabeh masya Allah luar biasa. Urip iki gak tek loro koyo nek sampai nurut lho nggih. Nurut. Kira-kira gak tek loro kowe. Misale Rasulullah tuh tidur koyo lula. Jajal itu koyo lula istiqomah. Gak loro kira. Rasulullah bengi melek. Jajal melek om. Insyaallah sehat juga. Salat duha. Nek dilakoni ku kabeh, kira-kira gak dik loro kira-kira. Anti corona. Anti corona. Nggih, anti corona. Kira-kira nggih. Pemane salat sing temenan wis gak dik stroke, gak dik asam urat, gak dik kolesterol. Nek niru. Sing gare kan gak niru. Mangan los gak rewel. Los doli. Rasulullah nek poso Senin Kamis. Ini lo kabeh. Kira-kira sampean kadek loro. Nah, wa tattabi'u khutuwatihi, mengikuti segala langkah-langkah beliau. Waltizami af'alihi, dan juga melaksanakan tindak lampah beliau, af'alnya. Rasulullah misalnya seneng sholat duha, sholat. Rasulullah ini kayak niku mau. Rasulullah tidur kayak lula. Kan bukan qaul tapi fi'ilnya. Rasulullah turu miring. Pernah tidur ittija, tidur miring. Nek niru ngono wis jos. Sae niku. Fa innahu bidzalika, karena sesungguhnya mengikuti sunnah Rasul, mengikuti tindak lampah dari Rasulullah, yasihul dukhulu fi rihabit tijaniyah min babihal a'la, maka dia layak untuk mengikuti segala langkah-langkah atau thariqah, aturan thariqah tijaniyah dari pintu yang paling tinggi, dikeenggon sing paling enak, mashmulan birriayah, diawasi secara penuh oleh gurunya, ma'dudan sangat banyak wis, diawasi full. Ngono iki cara dianu. Ma'aman tasyammalahum ad-dhamanatil mustafawiyyati wal hibatil ilahiyah, bersama dengan orang-orang yang diberikan anugerah-anugerah. Sapa iku? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Berarti awak dhewe meneh cangkruan ngopi ambek nabi, para nabi, wasyuhada'i, para syuhada, wassalihin. Cangkruan dengan orang-orang spesial. Cangkruan ambek wong spesial iku katut enak.
Dikae nggon sing paling istimewa. Tapi amma man lam yatamassak, adapun orang yang tidak berpegang teguh bi ahdabit thariqah terhadap segala aturan dan undang-undang thariqah, wa adabiha dan juga etika-etikanya, wa aqwali syaikhihi dan juga qaul dari gurunya, wa af'alihi dan perbuatan dari gurunya, wa roma bi nafsihi dan dia justru malah istilahku jungkrakno awake dhewe utawa melemparkan dirinya, utawa bahasa lainnya itu nemplekno awake fi ahdonil ghairi, dalam pelukan guru yang lain, au salaka maslakan utawa ngelakoni suluk, ngelakoni riyadhah, tiba ilam yataqayyad fihi bi awamiri syariah, malah dheweke iku mau menghilangkan perintah-perintah syariat, gak ngelakoni perintah syariat, wa nawahiha malah melanggar segala hal yang sudah dilarang, maka orang-orang yang demikian fa innahu la yashummu raihata abirit tariqi, orang-orang seperti ini dia tidak akan mencium harumnya bau thariqah. Seraiso iki. Karon ndak nulis duan. Mangkane wake arek niku nglakoni mujarobat tanpa guru. Boh, gak karo-karuan. Poying tanpa guru. Lah iki gurune wake, melanggar dari guru yang satunya mengikuti guru yang lain, wis gak karo-karuan iki. Dhewe asale wis melok, lah kok malah mengikuti guru yang lain. Wah, ajur tuh. Ini ajur. Loro kabeh niki. Wis malah iwu ngene iki, angel wis. Wa yuraddu min babia, malah dia akan ditolak. Pintu surga, pintu-pintu nggon sing enak-enak niku langsung ditutup. Wah, sapa kon niku? Ngaku murid tiba-tiba gak serius. Melono. Gitu. Yuraddu min babiha kama dakhalahu ghairu jadin wala shadiqin. Sebagaimana orang-orang yang tidak serius ketika mengikuti thariqah Tijani ini. Gak niat iki, gak temen iki. Melono. Gitu. Sa'iku sa'adati illahiyah yasuku unasan lihadil khadra waswadif ilahi yusarifu unasan anha. Imam atau guru atau syekh itu mengarahkan muridnya, nyetir cara ngomongnya, nyetir mobil, nyetir awak kita ini. Itu diarahkan kepada nggon-nggon sing bahagia, nggon sing nyenengno. Lah nek wong sing gece-gece iku ya akhirnya menggok kabeh gak karo-karuan. Wis gak tutuk nggon. Bekal wis entek, keluwen, wis loro wis. Niki maka ketika kita sudah menemukan guru yang sejati, ya sudah kita ikuti sepenuhnya. Sing serius, sing temenan. Wa yuqalu innahu kana min ahli thariqah. Memang dia akan dikatakan atau tergolong orang-orang yang mengikuti thariqah, tapi isman, namanya saja, la fi'lan, bukan tindak lampahnya. Terowong biyen iku ilo-iloan niku wah Islam KTP. Cara iki berarti oh itu jane KTP. Oh gaya pelatih dan tapi gak cocok banget. Nah, karena ini gak serius. Harus serius gitu. Bon, niki masuk kepada yang inti. Wirid Tijani. Wirid itu salah satu rukun dalam thariqah Tijani. Kenapa sih wirid niku? Wa auradut thariqati minha al-lazimu wa ghairul lazimi.
wiridnya thariqah Tijaniyah niki siji ana sing wajib, loro ana sing boten wajib. Napa sing boten wajib? Ikhtiyari. Namanya wirid-wirid ikhtiyari. Sing diwaca sakderenge ngaji niki wau jenenge wirid istighosah. Istighosah itu termasuk wirid ikhtiyari. Ini kan gak ngelampahi mboten napa-napa. Ngelampahi bagus. Wal wirdu urfan ma yudawimuhul insanu minal awradi bi tariqil luzumi istiqlalan wa huwa bi makna maurudin. Wirid niku adalah sesuatu yang dijadikan atau dilakukan secara terus-menerus dengan syarat dan ketentuan yang sesuai dari sumbernya. Sumbernya niku napa? Hadis, Quran. Jadi cara diruntut wiritan-wiritan ini niku sambung kepada Rasulullah. Wirid ini gak sambung kepada Rasulullah wis gak usah dilakoni nek menurutku. Eman-eman soro-soro tiba gak padha mek Kanjeng Nabi. Lah milih sing padha kok nggih. Milih sing padha mawon. Kan nek kula biyen nak tahu poso nok blem tak mangan bas ya nek soro rek ngerti aku biyen buka. Kanjeng Nabi itu ndak pernah puasa sedina tek gak mangan blas, kayak sahur sampai sahur maneh. Ana bukae. Ya dia soroe maneh. Lalu Kanjeng Nabi kok. Makan iki. Nek poso bisu kula sik kae nemu, makane kan kula cerita. Puasa bisu itu ternyata ada karena di dalam surat Baqarah, surat Maryam ya salah. Surat Toha. Surat Toha. Itu ceritanya kan Sayyidah Maryam berdiam diri nih. Akhirnya sampai hamil, lalu dia bingung, ya apa? Akhirnya petunjuknya adalah Allah yatakallaman nasa salata layalin sawiyya. Ya, termasuk Nabi Zakaria. Nabi Zakaria akhirnya di Qamar Riyadhah poso 3 hari bisu. Allah yatakallaman nasa salasa ayyamin. Sisi salasa ayalin, sisi salasa ayyamin. Beda pokoknya. Ini kan ngene ayat kan. Ternyata itu iki berarti wong Jawa biyen kok nglakoni poso bisu. Tibae ono ceritanya. Nek sing ngebleng kula dereng nemu hingga sekarang. Enggak ada. Ngerti ya buku ae. Itu Kanjeng Nabi. Makanya kalau kita mau menjalankan sesuatu berupa wirid ataupun ibadah yang lain, mungkin sholat, mungkin puasa, mending melu Kanjeng Nabi ae. Cara Kanjeng Nabi ono enggak dalilnya itu nangone Sahih Bukhari, nangone Kutubus Sittah, Kutubus Tis'ah atau yang lainnya. Ono laksanakan. Mboten mau nek kula sakniki. Nek gak cocok kowe mana-mana. Tuwas luwe ngono kabeh gak padha Kanjeng Nabi. Melek bengi enten tunane iki. Man talabal ulya sahirul layali. Oh, dadi melek bengi gak apa-apa. Ya wis niru. Kok ini dikak diakei lah. Artinya maurud. Wirid lazim itu adalah wirid-wirid yang tertentu, ada ketentuannya ya. Ketentuan itu baik jumlah bacaannya ataupun lafaz yang dibaca. Jadi harus maurud, bahasa lainnya itu maksurah. Maksurah itu harus ada di dalam Quran maupun hadis. Kudu ono nek gak ono berarti gak cocok iki. Makanya dawuh Syekh Ahmad Tijani itu kan fazinuhu bimizani syar'i. Ajaran-ajaran itu kabeh iki iku timbangan ambek syariat. Nek gak cocok fatruku. Nek cocok lakonono. Ngoten. Wa makna luzumihi annal murida, makna wajibnya adalah annal murida, bahwa seorang murid itu maksudnya lidukhuli fit thariqati,
yang sudah baiat, sudah masuk, iltazamaha ay sayyaraha, maka dia itu harus senantiasa membaca terus menerus. Sampai kapan? Sampai mati. Mulai kapan? Mulai Anda baiat. Begitu kan? Mobil itu langsung ya. Sejak saat itu Anda berkewajiban sampai mati. Sampai mati. Aisyarha amrun laziman alaihi bin nadri, yaitu menjadikan bacaan tersebut atau amaliyah tersebut menjadi wajib, mewajibkan diri untuk membaca atau melakukan itu. Itu namanya lazim. Dianggap sebagai apa? Misal bin nadri dianggap sebagai nadar. Jadi koyo nadar awak dhewe nek wis baiat itu seperti berjanji bahwa saya setiap hari akan membaca ini. Saya setiap pagi akan membaca ini. Saya setiap sore akan membaca ini. Ini jenenge nadar. Nah, nek nadar berarti maka dia wajib memenuhi nadarnya. Wal ahdi, dan juga berjanji. Fala yasa'uhu tarkuhu, maka dia tidak boleh meninggalkannya. Kau lek gak monco nek wis baiat. Lagi PW rek. Enak sarapan masuk dikon wirid lazim. Nah, itu ditinggal, enggak boleh. Kudu diwaca tiap hari. Tapi illa li'udhrin syar'iyyin, kecuali kalau memang ada udzur syar'i. Seperti apa udzur syar'i niku? Kamarodin, koyo loro. Sampai agama Islam loro, gak poso nggih mboten napa-napa. Berarti tidak membaca wadhifah, tidak membaca lazimah, tidak apa-apa. Ketika sakit hati. Wah, sakit hati cek kalem. Tetap lazim, tetap wadhifah. Enggak lah, kalau ditolak ambil dheweke. Ini adik kuat itu. Adik sama? Yanto. Adik Yanto. Oh, gara-gara kalau ditolak ambil iko. Wis gak kasih. Wis gak teko mana iki, Pan? Wah, wis. Tiba gak teko mana iki gara-gara ditolak. Nah, ndang sakit itu memang sakit secara fisik. Wis gak iso nglakoni. Itu baru boleh udzur syar'i. Nama mana udzur syar'i? Wa haidin. Wa nifasin, kaya nifas. Makanya bagi para perempuan itu, mereka yang ketika sedang datang bulan haid teko, maka dia dibolehkan, karena dia dianggap udzur, dibolehkan untuk meninggalkan wiridnya. Hukmul maridi wal haidi wan nufasai, bagaimana hukumnya bagi orang yang sakit ataupun wanita yang haid atau wanita yang sedang melahirkan. Wal haidu mukhayyaratun fil adai, bagi orang yang haid itu dia diberikan pilihan fil adai. Jadi dia terus aku tak moco ae wis kepingin eman aku nek ninggal. Ya, silahkan. Wis aku nek sembayange gak apa-apa, gak moco kok. Nah, enggak apa-apa. Wala qada'a 'alaiha. Dia tidak wajib mengkodok. Jadi selama dia head netes pun gak bisa gak baca wirid lazim maupun wadhifah maupun hailalah, silakan moco nggih boten napa-napa. Niki boten teng mriki keterangane, enten teng ngene kitab lain nek gak salah teng ngene kitab Fathur Rahman niku dijelaskan bahwa wanita yang haid itu ketika dia ingin membaca wirid-wirid Tijani, maka dia diibaratkan seperti membaca Al-Quran.
Sedangkan wanita haid yang sedang membaca Al-Quran itu diberikan pilihan, gak mojo gak popo, mojo yo gak popo. Gitu. Terutama bagi yang hafidhoh, mojo gak apa-apa. Nek menurut Maliki tambah woto gak popo. Maliki ya, yang Maliki woto. Meskipun haid gak apa-apa. Haid membaca dengan niat dzikir. Cuman ketika wadifah nanti jawharatul kamalnya diganti Fatih 20. Misal deh, aduh emang aku kadang istiqomah wadifah, istiqomah lagi terus emang gak muncul, gak enak ya, perasaan gak enak, tetap dibaca, tidak apa-apa. Tapi Imam Syafi'i ndak ya, Imam Syafi'i ndak. Orang Indonesia ini rata-rata Imam Syafi'i. Lah sebaiknya yang gak usah lah, awake rusuh, awake kotor kok moco baca Quran. Jumpa Quran ya gak ada. Tapi Imam Malik ndak apa-apa. Nah kebetulan Syekh Ahmad Tijani kan di Maroko, pengikutnya juga rata-rata di Maroko. Mazhabnya Maliki. Nanti deh orang-orang sana yang menganggap ndak apa-apa. Gitu. Jadi dia diberikan pilihan. Kalau memang dia ingin membaca, monggo. Tapi ketika nanti wadifah kemudian membaca Jawharatul Kamal, gak usah dibaca, diganti Fatih 20. Wala qada 'alaiha, dia tidak wajib untuk mengqadha ketika meninggalkan. Gak maca, wis gak apa-apa, gak usah qadha. Nek lanang, wah ya kontong gak maca. Nek lanang gak ono pilihane. Mosok head. Sampe jenenge Anto. Nanti to kok gak melok wadifah ilalah. Head. Waduh. Men. Iya nyenamu men lanang. Men. Datang bulan ya janganlah. Laki-laki gak ada datang bulan. Maka dia tetap berkewajiban. Wakadha an-nufasa, begitu juga dengan wanita yang melahirkan. Dek misalnya si kuat, mari melahirkan, krono dek wis pengalaman melahirkan, wis pengalaman ini. Wah yang kemana? Wes. Lah karena dia pengalaman, begitu mari melahirkan si kuat awak yang disikin. Tetep aja ngazina wanita. Ya silahkan kalau dia merasa kuat, merasa nggak masalah. Wal maridu, sedangkan orang yang sakit, ingka nama roduhu khafifan, jika sakitnya itu sakit yang ringan, maka yajibu alaihil wirdu, dia sih tetap diwajibno. Kayak ini mau neraka sakit hati, wah ini lara apa? Iki gatel titik nih lho bojoke kuku lah. Cek ngaleme. Gak oleh ngalem-ngalem. Jadi pancet dia berkewajiban untuk membaca wiridnya. Wa in kana mutawasiton, nek lorone nanggung, diarani loro ringan juga enggak, diarani berat juga enggak. Nek ngono bihaitsu yumkinu lahu ayyadhurahu bi masyaqatin fatihatin fa mukhayyaratun. Nek anjene sakitnya atau penderitaan yang dialaminya itu sampai terasa memberatkan dirinya, ya sakarepe nek ngono. Ya wis anjene sampean anjene loro esuk ngadeg utawa apa dikae lungguh, apa dikae wiritan, maka enggak apa-apa, enggak usah membaca wirid. Wa in alima au dhanna ihlaka nafsihi, jika dia mengetahui atau dia mengira bahwa kalau seandainya saya nanti memaksakan diri untuk ikut hailalah atau ikut wadifah, kok tambah nemen lorone bidzikri au dhanna ihlaka nafsihi bidzikri wala siyama in kana min ahlil ahwali fa yajibu alaihi tarkuhu. Ini aja yang dikhawatirkan tambah nemen penyakitnya, tambah berat
masalahnya, ya wis gak usah diwaca, tinggalkan saja. Kata Syekh Ahmad itu. Wala qadha, dia pun tidak wajib mengqadha. Dadi lara wis blek gak iso lapo-lapo. Tangi wis gak iso, digawe maca wis angel, abot. Lisan sudah keluh, nggak bisa ngomong, nggak bisa apapun, maka dia tidak wajib membaca wirid tijani. Dia tidak wajib membaca lazim, nggak wajib mojo walifah, nggak wajib mojo hailala. Sudah, tinggal saja. Wis bonus. Maka wirid tijani asli ini enak loh, nek ngerti ngene iki. Iya lah, nek loro gak apa-apa kok. Koyok-koyok kan sampai mati. Baik, nek pancene sakit, nek pancene sedang dalam kondisi-kondisi yang memberatkan, maka kita itu diberi kesempatan, diizinkan untuk tidak membaca wirid dan tidak wajib qadha. Nek pancene akut atau pancene berat. Oh, diluntas wis. Hukmu waktu qiraatil wirdi. Nah, saiki sing dibahas waktune. Hukum tentang waktu pelaksanaan di dalam membaca wirid-wirid tijani. Amma dukhul waqti fala yuqaddamu. Masuknya waktu itu tidak bisa didahulukan. Kayak iso ditakdim asline. Nek pancene wayahe isuk ya isuk, wayahe sore ya sing sore. Asline tidak bisa ditakdim. Illa fi lailin, tibae nek bengi mboten napa-napa. Bengi mbek tahajud pisan, mari tahajud bingung, maca apa iki enake iki. Takdim saja. Lho, kula mboten ajenge rekreasi kok, mboten ajenge medal kok, kula mboten enten acara napa-napa. Ndak apa-apa. Ngono. Li'anna waqta sobahi, krana waktu sobah atau waktu yang pagi itu, min sholati subhi ila duha, dimulai sejak sholat subuh sampai waktu duha al-a'la. Duha a'la itu berarti matahari agak sedikit tinggi, kira-kira jam 9:30 sampai 10 lah, itu duha a'la. Nah, waktu darurinya, wa daruriyuhu, sedangkan waktu darurinya, waktu kepepet, waktu mendesaknya, iku minat duha ilal ghurubi, dimulai sejak duha sampai ghurub. Ghurub itu berarti maghrib. Ternyata enggak sampai asar, sampai maghrib gitu. Kitab niki tidak beda ya teman-teman. Ternyata berarti kita itu mulai subuh sampai maghrib batas maksimal nih. Setelah asar niku dereng kita ya. Kalau biar nyono asar niku pun kodok, ternyata itu masih ada. Setelah maghrib baru kodok ilal ghurubi. Tapi waktu awalnya wirid sore, wa awwalu waqti wirdil masai, permulaan waktu wirid sore iku min sholatil asri, dimulai sejak sholat asar ila waktil isya'i, sampai waktu isya. Niku wirid ikhtiarinya. Nah, sedangkan darurinya, waktu kepepet, waktu terdesaknya, minal isya'i ilal fajri, dimulai dari isya sampai fajar subuh. Begitu adzan Allah wis. Maka sejak saat itu habislah waktu sore. Nanti waktu sore ini nate ketika adzan subuh. Bon, benjing hukmu qiraatul wadifah wallahu a'lam bishawab. Menawi enten sing tanglet monggo. Pak niki. Tentang
haid, nifas, orang sakit dan juga waktu Xong. untuk Lepek. bacaan. Lepek. Toh. Jemput lepek. Apa? Cara langsung. Langsung. Wallahu a'lam Lepek. bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk saudara